Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Laila Anggreni, mahasiswa Aro Hakli Semarang, bersama teman saya, Gina Nur Amalia, Meisya Dewi, dan Selvia Orlinta akan mempresentasikan ilmu komunikasi dengan materi hambatan-hambatan dalam komunikasi. Komunikasi merupakan pengutaraan pesan dari komunikator ke komunikan yang biasa disebut sebagai pertukaran pesan atau informasi. Pengutaraan pesan tersebut juga bisa dengan bentuk kata, suara, bahasa tubuh, dan sebagainya. Apa itu hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi adalah berbagai jenis distraksi ketika proses komunikasi atau penyampaian dan penerimaan berlangsung antara satu dengan orang lain atau juga bisa organisasi, kelompok, dan sebagainya. Hambatan ini bisa dikarenakan faktor pribadi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Komunikasi yang efektif atau ideal bisa terjadi bila dilakukan dengan cara dua arah, yang di dalamnya terkandung individu yang berbicara, mendengar, dan feedback. Meskipun begitu, sering terdapat pesan yang tidak bisa diutarakan dengan baik atau terdapat hambatan dalam melakukan komunikasi. Manfaat mengetahui hambatan komunikasi agar hambatan komunikasi bisa ditanggulangi atau dipecahkan. Pertama-tama, kita harus mengetahui hal apa saja yang membuat komunikasi terhambat. Dengan begitu, kita bisa memformulisasikan pengentasan hambatan komunikasi sehingga komunikasi efektif bisa didapat. Selanjutnya, Macam-macam hambatan komunikasi. Hambatan pribadi berasal dari ranah afektif, perasaan atau mental. Hambatan fisik berhubungan dengan wujud atau tubuh manusia. Hambatan usia berakar pada jarak usia komunikator dengan komunikan. Hambatan budaya mempunyai latar belakang kultural tertentu. Hambatan bahasa mencakup cara pengucapan, aksen, cara penuturan yang berbeda-beda. Terakhir, hambatan lingkungan. Aspek lingkungan yang berperan agar bisa berjalan dengan efektif. 1. Hambatan pribadi. Hambatan personal atau pribadi merupakan hambatan yang berasal dari ranah afektif, perasaan atau mental seseorang yang melakukan komunikasi. Rintangan ini bisa berupa perilaku, sikap, prasangka, bias, sifat individu terkait, perspektif, emosi, dan sebagainya. Salah satu contoh kecil dari hambatan pribadi ini adalah ketika suatu individu yang memiliki sifat pemalu dan sukar untuk berekspresi. Ketika seseorang yang ingin berkomunikasi dengan orang yang pemalu, maka seseorang tersebut harus memiliki sensitivitas tinggi untuk bisa memecahkan kode dari orang pemalu. 2. Hambatan fisik. Hambatan fisik merupakan sesuatu yang berhubungan dengan wujud atau tubuh manusia. Contoh, hambatan fisik dalam komunikasi adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik seperti tunawicara, rungu, dan sebagainya. Untuk mengatasi hambatan komunikasi seperti ini, seseorang harus lebih fleksibel dengan kemungkinan yang ada. Contohnya adalah dengan menulis di kertas atau dengan hal yang lainnya. C. Hambatan usia. Hambatan usia adalah hambatan komunikasi yang berakar pada jarak usia antara komunikator dengan komunikan. Jarak usia ini tentu sangat berpengaruh karena segi bahasa dan lingkungan yang terus berkembang akan membuat partisipan komunikasi kesulitan untuk menyamakan maksud dari sebuah kata atau pernyataan. Ini bisa dicontohkan ketika seorang anak muda menggunakan bahasa gaul miliknya untuk berkomunikasi dengan orang tua. D. Hambatan budaya. Komunikasi yang dilakukan setiap individu, kelompok organisasi, dan sebagainya tentu mempunyai latar belakang kultural tertentu, di mana di dalamnya terdapat disimilaritas yang terlihat seperti nilai, perilaku, dan kepercayaan yang dijunjung. Hambatan budaya dalam komunikasi di antaranya adalah sistem nilai yang dijunjung, bahasa, keyakinan, dan lain-lain.
Sistem nilai bisa menjadi hambatan apabila dalam melakukan komunikasi, salah satu partisipan tidak sengaja melanggar sistem nilai yang diyakini. Untuk selanjutnya adalah E, hambatan bahasa. Ini juga berlaku pada bahasa, yang di dalamnya mencakup cara pengucapan, aksen, cara penuturan yang berbeda. Bahasa yang berbeda bisa membuat kata memiliki makna atau maksud lain. Inilah mengapa bahasa merupakan salah satu hambatan komunikasi yang perlu diketahui. Karena bahasa sering menjadi penghalang dua individu untuk berkomunikasi secara langsung. Untuk yang terakhir adalah hambatan lingkungan. Dari setiap hambatan komunikasi yang ada, tidak semuanya berasal dari individu partisipan komunikasi. Namun, ada aspek lingkungan yang bisa sangat berperan agar komunikasi bisa berjalan efektif. Pesan yang diutarakan bisa terganggu apabila keadaan sekitar tidak mendukung. Contohnya, seperti ketika komunikasi berlangsung pada lingkungan yang ramai, karena kebisingan atau udara yang tidak mendukung, tentu partisipan komunikasi harus mengeluarkan tenaga ekstra agar pesan bisa tersampaikan dengan efektif. Aspek yang mempengaruhi hambatan proses komunikasi adalah kenyamanan, tempat, waktu, kesibukan individu, dan sebagainya. Yang selanjutnya, cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, terapkan umpan balik atau feedback. Ini dilakukan agar sebuah pesan bisa dikonfirmasi. Apakah sudah diketahui, dipahami, dilakukan, dan diterima secara baik atau tidak. Yang kedua, repetisi, atau bisa juga dinamakan pengulangan. Ini bertujuan agar pesan lebih dipahami dan apakah sudah diterima atau belum, penegas. Yang ketiga, empati. Pengutaraan pesan harus sesuai dengan situasi dan kondisi psikologis dan latar belakang lingkungan si penerima, apakah sehat, bingung, sedih, gembira, dan sebagainya. Yang keempat, singkirkan kesenjangan hierarki. Ini biasanya terjadi pada masyarakat adat atau di suatu perusahaan. Bila kesenjangan hierarki berlaku, proses komunikasi bisa kurang objektif. Yang kelima, memakai bahasa yang simpel dan relevan. Ini ditunjukkan agar penerima bisa memahami pesan dengan gamblang. Yang keenam, mau mendengarkan dengan seksama dan membuat komunikasi yang proaktif. Dengan komunikasi proaktif, maka jalannya komunikasi bisa lebih dinamis. Yang ketujuh, pengaturan waktu yang pas. Tujuan dari penentuan tersebut adalah agar setiap peserta komunikasi bisa lebih bijak dalam ruang dan waktu. Yang kedelapan, menata arus informasi. Ketika melaksanakan komunikasi, peserta komunikasi dianjurkan untuk bisa menahan dan menetapkan apa yang akan disampaikan agar komunikasi bisa berjalan efektif. Yang selanjutnya, terdapat banyak faktor yang bisa menghambat komunikasi. Meskipun begitu, terdapat solusi yang bisa dimanfaatkan agar komunikasi bisa berjalan efektif. Salah satunya adalah dengan mengetahui masalah dalam hal ini adalah hambatan komunikasi itu sendiri. Dengan mengetahui dan memahami hambatan komunikasi, maka secara tidak langsung kita akan lebih maju untuk bisa mengatasi hambatan komunikasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.